Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Gita. Kali ini saya akan membahas pilih kartu berjudul Isi Hatinya Saat Stalking Kamu. Oke, untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah like, comment, and subscribe ya, sudah support channelku. Dan juga untuk teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia. Oke, seperti biasa kita buat 3 pilihan kartu di sini. Karena ini lagi seru-serunya, aku pengen tahu nih siapa nih yang lagi stalking kamu, ya, dan isi hatinya ya. Jadi aku mikir, wah ini bakal kebuka semua nih gitu ya. Apalagi ini lagi banyak terkait tentang full moon di Capricorn ya, kemarin juga aku ngerasa bakal banyak banget yang bakal semakin penuh dengan overwhelm emotion ya, apalagi bisa lagi stalking kamu. Oke, kita akan lanjut untuk pile nomor satu. Oke, langsung ya, luar biasa. Di sini ada magnetism ya. There is a gravitational pull to each other. Ini untuk pile nomor satu. Untuk pile nomor 2, isi hatinya saat stalking kamu. Wow, ya ada 2, aku ambil yang paling bawah. Oke. Di sini ada benefit ya. Fokus ya. Di sini ada benefit of the doubts ya. Give your relationship a chance. Oke, ini untuk pile nomor 2. Untuk pile nomor 3, isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada freedom ya. Healthy space and room to breathe. Oke, ini untuk pile nomor 3. Bisa dipilih pile nomor 1, 2, dan 3 ya di sini. Jadi aku ngerasa untuk pile nomor 1, 2, dan 3 ya. Di sini aku sebenarnya tadi mikir, wah ini yang stalking kamu gitu ya, kira-kira bakal romantic relationship doang atau enggak nih. Tapi tampaknya memang seperti itu di sini. Jadi aku lihat untuk pile nomor 1, 2, dan 3. Jadi di sini yang stalking kamu ini orang itu punya perasaan romantis yang aku ngerasa cukup tulus juga terhadap kamu ya. Jadi aku lihat di sini, aku ngerasa dia itu punya perasaan yang sesuatu hal yang pokoknya lebih daripada perasaan yang biasa. Ada ketertarikan fisik ya, ada juga yang aku ngerasa pengen tahu kamu lebih lagi ya. Aku ngerasa di sini ada yang juga mendalam, yang tulus juga ada ya. Aku ngeliat di sini kamu juga seseorang yang sebenarnya kayak layak dikejar gitu katanya isi hatinya ya. Jadi dia ngerasain hal yang sama ya. Aku ngerasa ada kayak perasaan yang perlu dieksplor lah lebih lanjut gitu. Dia ngerasain hal yang sama, ada potensi juga hubungan yang lebih serius ya, lebih mendalam di antara kalian. Dan aku ngerasa di sini ada kemungkinan memang kamu itu apa ya? Uh, Seseorang yang apa adanya, jadinya dia sangat tertarik ngelihat kamu itu kayak seseorang yang sangat jujur juga. Jadi dia suka gitu, kayak ngekagumin kepribadian kamu atau sifat-sifat kamu. Aku lihat ada kayak perasaan tulus ya ke kalian ya, kayak pengen jalin hubungannya lebih dekat gitu, lebih bermakna gitu ya, lebih lebih pokoknya gitu. Aku ngerasa di sini dia kayak cari cara untuk lebih dekat, lebih mengenal kamu lebih dalam lagi. Jadi ini memang kayak kalau kalian ngerasain hal yang sama ya, pengen tahu lebih lanjut juga tentang perasaannya mereka, ini mungkin ya saat yang tepat lah ya untuk buka komunikasi ya, lihat ke mana nih hubungan ini bisa berkembang. Ada kayak isi hatinya saat stalking kamu tuh ngerasa kayak ada potensi lah, hubungan yang lebih lanjut, yang lebih positif lagi, lebih dalam lagi ya. Dan kalau kalian pengen eksplorasi, perasaan merekanya ready gitu buat kalian. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini seperti biasanya. Oke.
Kita lanjut untuk file nomor satu ya. Di sini file nomor satu ada magnetism. There is a gravitational pull to each other. Jadi aku lihat di sini untuk file nomor satu. Kayak apa ya? Di sini kalian apa ya? Pas waktu aku ngerasanya tuh daya tarik yang cukup kuat gitu. Jadi isi hatinya saat stalking kamu tuh dia punya ketertarikan yang luar biasa ke kamu ya. Aku ngerasa di sini kalian sebenarnya kayak ada dua chemistry yang sama-sama sih. Aku ngerasa ini gak cuma dia aja gitu. Jadi isi hatinya saat stalking kamu, dia nge-stalking kamu, dia tahu isi hatinya juga berbalas juga sama kamu gitu, yang aku ngerasa kebanyakan di Paulo nomor satu ya. Dan aku ngeliat di sini kalian memang apa ya, dia kayak ngamatin gitu ya, dia ngamatin ya stalking kamu karena bener-bener tertarik kan sama kamu. Terus saya ngerasa memang, aku ngerasa kalian memang udah deket sih di sini. Jadi yang stalking kamu nih orang yang lagi deket sama kamu nih. Soalnya aku ngerasa di sini dia bener-bener ketertarikannya kan besar gitu ya. Dan dia juga ngerasa ada kayak ikatan, ada kayak tarikan gitu yang deep sama kamu. Jadi aku lihat di sini daya tarik yang bener-bener kuat itu besar banget untuk Power nomor satu ya. Cukup intens ya, dan dia kayak sulit ngalihin perhatiannya dari kamu, makanya stalking kamu ya, pengen tahu kamu lagi ngapain, kamu lagi suka apa, pokoknya pengen liatin kamu, ngeliatin foto kamu, ngeliat aktivitas kamu, pokoknya jadi sulit untuk mikirin hal-hal yang lain gitu, makanya stalking kamu. Jadi kayak ada daya tarik yang penuh dengan apa nih, daya tarik magnetis gitu ya yang bikin pengen terus-terusan lihat kamu gitu, pengen deket sama kamu soalnya gitu. Dan aku ngerasa di sini kayak ketertarikan fisiknya kalian itu nggak cuma sekedar fisik tapi emosi juga. Jadi aku ngelihat di sini dia kayak ada yang lebih lagi gitu, ngerasa terhubungnya gitu lebih dalam lagi, bener-bener deep emotion sama kamu, makanya dia stalking kamu. Dan isi hatinya ketika stalking kamu itu dia tuh penasaran banget gitu tentang kehidupan kamu, aktivitas kamu, perasaan kamu, pengen lebih tahu banyak lah tentang kamu, apa yang kamu lagi pikirin sekarang dia juga pengen tahu gitu. Jadi dia pengen taunya tuh tinggi lah segala hal tentang kamu. Dan aku ngerasa di sini kamu isi hatinya ketika stalking kamu, dia tuh kayak ngerasa apa ya, kamu itu punya peran yang cukup besar atau punya pengaruh yang cukup besar terhadap perasaan dan pikirannya dia gitu di sekarang. Dan dia nggak berhenti gitu mikirin kamu, dia ngerasa terikat banget secara emosional sama kamu. Dan di sini dia kayak apa ya, coba ngeliat gitu, mungkin ada kode-kode di status kamu mungkin, atau di kegiatan kamu, atau apapun kayak gitu, karena dia ngerasain hal yang sama kalau misalkan kamu juga apa ya, se stalking dia juga gitu, kayak melakukan kegiatan yang sama juga gitu ya. Aku ngerasa di sini dia pengen hubungan yang lebih dekat lagi, lebih dalam lagi sama kalian gitu. Jadi ini memang ada apa ya, chemistry yang luar biasa ya, secara fisik, emosi, spiritual juga banyak di kalian. Mungkin kalian juga banyak yang lagi dealing sama twin flame ya, karena banyak juga teman-teman yang suka curhat juga di kolom komen. Silahkan untuk curhat, aku juga ada di twin flame journey aku juga, dan sekarang lagi preparation juga ya, karena udah union juga, jadi kayak tinggal preparation untuk ke jenjang selanjutnya lagi. Semoga teman-teman juga lancar di sana. Untuk yang baru mengawali Twin Flame Journey ya, mungkin silahkan aja bisa dengar lagu-lagu yang aku udah ciptain juga ya. Itulah masa-masa bertonton menghadapi Twin Flame Journey, dan semoga kalian juga ngerasa terhibur dan terbantu lah untuk apa ya, membiarkan segala macam perasaan yang harus
harus kalian rasakan itu ya, dihargai ya, dinikmati prosesnya. Namanya Twin Flame Journey juga nggak akan mudah gitu, dan semoga dengan akhirnya pembelajaran dari Twin Flame Journey itu kalian juga bisa union juga mirip kayak aku. Jadi di sini aku ngerasa untuk hal nomor satu banyak ya, jadi nggak cuma ketertarikan secara fisik emosi tapi spiritual juga banyak di sini gitu ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi untuk file nomor satu ya. Seperti biasa kita langsung ke Astrodice ya. Isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya saat stalking kamu untuk tahun nomor 1. Di sini ada Saturnus ya. Ada Saturnus, ada Nine of House, naungan dari Sagittarius, kemudian Saturnus naungan dari zodiak energinya Capricorn ya. Kemudian di sini ada Libra juga. Halo ya Capricorn, Sagittarius dan Libra. Oke. Jadi isi hatinya saat stalking kamu, aku ngerasa di sini di Saturnus ya. Saturnus itu kan planet yang apa ya, ngelambangin disiplin lah, batasan ya, tanggung jawab gitu. Jadi aku ngerasa di sini isi hatinya saat stalking kamu itu, dia itu ngerasa ada perasaan adanya keterbatasan atau pembatasan diri. Mungkin ingat status ya, aku tuh siapa gitu. Mungkin aku belum jadi pasangan resmi kamu atau apapun itu. Jadi aku ngerasa di sini perlu nahan diri mereka ya, perlu nahan diri, perlu jaga jarak karena ngerasa kayak bertanggung jawab lah, atau ketakutan sama konsekuensinya. Maksudnya ya, kalau aku belum jadi pacar kamu gitu ya, pengen terus-terusan hubungin kamu juga jadi nggak enak juga gitu kan, jadi kelihatannya kayak ngejar-ngejar banget, ngemis banget, nanti kamu ilfeel sama aku yang kayak gitu-gitu loh. Jadi aku ngeliat di sini di Nine of House juga, ini kan kayak petualangan ya, perjalanan, pembelajaran gitu. Jadi banyak juga yang kayak terkait tentang filosofi hidup. Jadi di sini kan Sagittarius kan naungannya ya di Nine of House ini. Jadi dia tuh pengen apa ya, pengen tahu banget gitu. Jadi pengen tahu banget ya, namanya juga Sagittarius juga sangat petualang gitu ya, dia nyoba untuk cari makna hidup gitu ya, selain pengen tahu banget gitu. Jadi dia ini tuh stalking kamu tuh tertarik banget sama kamu tuh lagi mikir apa, kamu itu mungkin punya kayak quotes atau prinsip dalam hidup yang kamu nanti akan posting juga atau gimana. Dia pengen tahu lah apa yang kamu pikirin, apa yang kamu apa ya, segala sesuatu hal lah, prinsip hidup kamu semuanya lah dia pengen tahu. Jadi dia sebenarnya kagum lah sama cara berpikir kamu ya, pendidikan kamu, mungkin banyak yang pendidikannya oke di sini ya, mungkin udah S2 juga sama kayak aku, atau untuk teman-teman yang lain mungkin kalian berprestasi gitu ya. Jadi aku lihat di sini sih lebih ke arah kebanyakan dari kalian tuh cara pandang kamu tentang dunia gitu. Mungkin banyak yang bijak banget atau sangat fairy banget gitu ya, untuk yang segala sesuatu halnya tuh penuh dengan kebijaksanaan spiritual gitu ya. Jadi aku lihat di sini saat dia stalking kamu, isi hatinya nih di sini kan ada Libra ya. Jadi Libra itu kan apa ya, fokusnya kan ke keseimbangan, harmoni, hubungan. Jadi kalau aku ngerasa di sini dia itu mikirin tentang hubungan lah ya, gimana bisa mencapai keseimbangan dan harmoni dalam berinteraksi sama kamu. Jadi dia pengen apa ya, menciptakan hubungan yang adil lah, yang harmonis gitu. Jadi perlu menimbang-nimbang keputusan mereka juga, harus hati-hati juga gitu ya. Jadi saat ya stalking kamu, isi hatinya itu dia ngerasa perlu ada batasan ya, atau mungkin ada hambatan yang terjadi, mungkin kamu jauh gitu, jadi hanya bisa di stalkingin aja dulu gitu ya. Dan aku ngerasa di sini dia tuh tertarik banget sama apa yang kamu pikirin ya, filosofi dalam kehidupan kamu gitu. Dia ngagumin itu ya ketika dia tahu, dan dia juga mikir gimana nih caranya untuk bisa terhubung sama kamu, bisa ngeseimbangin
harmoni ketika akhirnya berinteraksi sama kamu kayak gitu. Enaknya seperti apa? Mungkin ketika kamu lagi suka nonton film, nanti misalkan kamu lagi posting, oh lagi nonton film Netflix itu, oh Wednesday misalnya gitu ya, dia pengen yang tiba-tiba seru ya Wednesday, jadi enak kan cara ngomongnya tuh santai, nyambung, dan tetap bisa interaksi sama kamu gitu loh. Jadi aku ngerasa di sini dia pengen apa ya, nge-create lah hubungan yang harmonis sama kamu ya, dan dia juga perlu nimbang-nimbangin keputusan lah sebelum maju gitu aku ngerasanya. Dan di sini kan dia apa ya, campuran lah ya, pengen tahu iya ya, kebutuhan untuk menyeimbangkan diri dengan perasaannya dia sama tindakannya dia gitu, biar hubungannya tuh baik sama kamu gitu. Makanya ya itu isi hatinya saat stalking kamu. Jadi aku akan lebih menjelaskan lagi untuk hal nomor satu, isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada Knight of Wands, energi dari fire sign. Halo ya, untuk Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Ten of Swords ya, ada energi dari earth sign, ada Aquarius, Gemini, Libra. Kemudian isi hatinya saat stalking kamu ada energi earth sign lagi ya, Aquarius, Gemini, Libra. Karena di sini ada King of Swords. Oke. Sip. Isi hatinya saat stalking kamu di sini untuk pal nomor satu ya. Aku ngeliat di sini kayak dia itu sebenarnya kayak ada apa ya, dia tuh bingung gitu. Dia bingung, dia nggak yakin juga sama perasaannya dia gitu saat stalking kamu. Jadi dia ngerasa kayak apa ya, ngerasain ketidakpastian lah, ketakutan yang tidak terucapkan gitu saat stalking kamu. Jadi aku lihat di sini ada yang aku rasa mereka kayak ngalamin apa ya, merasa sangat terluka atau kecewa ketika ngelihat kamu, ada perasaan dihianati atau kesakitan yang mendalam lah yang mereka rasain gitu setiap kali ngelihat perkembangan kamu, makanya stalking kamu juga gitu. Aku lihat di sini seperti itu. Aku ngerasa kayak ada apa ya, isi hatinya saat stalking kamu tuh ada perasaan yang tadi ya, ada rasa sakit, ada yang bingung gitu, tapi dia juga ada punya apa ya, passion yang kuat juga untuk stalkingin kamu, ngerti kan, punya hasrat yang cukup kuat, passion yang kuat gitu untuk bertindaknya tuh ya stalkingin kamu gitu. Jadi ada perasaan kayak impulsif, tergesa-gesa gitu, kayak ngerespon apa ya, ngerespon semua apa yang dari perasaannya mereka itu ya dengan cara ngeliat kamu, stalkingin kamu gitu loh, dari perasaan yang sangat kontradiksi itu. Jadi ada perasaan ngerasa sakit, kecewa, iya, ada perasaan bener-bener kayak hasrat yang kuat, keterikatan yang kuat sama kamu, iya juga. Jadi tuh ya agak complicated ya, jadi aku ngeliat di sini tuh kayak apa ya, apa ya, kayak ada seseorang kayak coba neken perasaan mereka, namanya juga King of Swords ya, jadi kayak dingin gitu kan, ini kan king yang paling cool ya, yang paling dingin gitu. Aku ngerasa dia tuh kayak coba ngendaliin, coba pakai logika, coba lebih rasional lagi. Jadi mereka tuh kayak isi hatinya saat stalking kamu tuh mencoba untuk ngambil jarak emosional lah gitu, nganalisis situasi dengan lebih dingin lagi gitu ya, kepalanya biar nggak panas-panas bener gitu kan. Jadi mereka tuh kayak ngerasa complicated gitu dalam hatinya mereka ya, ngerasa kacau gitu. Jadi aku ngerasa di sini kayak apa ya, seorang yang sangat bingung dan terluka, tapi kayak dipush dengan passion yang kuat, hasrat yang kuat
sama kamu, masih ngerasa terikat banget gitu sama kamu. Terus dia coba untuk ngendaliin perasaannya ya, coba untuk bertindak dengan logika ya. Ya meskipun isi hatinya saat stalking kamu ya, mereka bener-bener ngerasa kayak nggak pasti dan penuh dengan konflik gitu, aku ngerasainnya. Oke, kita akan lebih menjelaskan lagi di sini untuk file nomor 1. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada earth sign. Halo ya untuk Capricorn, Taurus dan Virgo ya. Di sini oke. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada divorce ya, experiencing a breakup. Pas banget ya. Jadi aku ngerasa ya memang ada yang ya break up ya, dan tidak komunikasi, makanya stalking gitu aku ngerasain ya. Isi hatinya saat stalking kamu, aku ngerasa kayak gini, aku ngerasa merekanya itu memang butuh gitu, isi hatinya butuh komunikasi gitu sama kamu, coba cari resolusi konfliknya ya untuk nyelesain masalah yang ada, aku ngerasa kayak gitu. Dan di sini kalian kan kayak lagi ada perpisahan ya, ada perpisahan secara fisik dan emosional, aku ngerasainnya. Jadi kan ada perasaan yang ngerasa terluka, ada yang ngerasa kehilangan gitu ya. Jadi ini stalking kamu, perasaannya mereka itu kayak putus asa, sedih gitu loh isi hatinya ketika stalking kamu. Kayak ada yang belum terselesaikan tentang hubungan dan perpisahannya kalian gitu. Dan aku lihat di sini memang apa ya? Mereka kan stabil ya kebanyakan, realistis juga gitu. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya mereka ini yang lagi stalking kamu itu coba untuk mencari kestabilan yang ketika kalian ada konflik itu mereka jadi nggak stabil gitu, nggak kayak biasanya. Jadi isi hati ya ketika stalking kamu, mereka mencari stabilitas lah, kejelasan dalam situasi yang nggak pasti ini. Jadi aku lihat di sini yang stalking kamu ini kan dia ngerasa kayak terjebak lah ya dalam situasi emosional yang complicated, yang sulit lah gitu. Isi hatinya itu karena kalian berpisah, karena mereka ngerasa kehilangan ya, mereka itu ngerasa butuh untuk komunikasi sama kamu, mencoba untuk nyelesain konfliknya kalian ya, mencoba untuk mendapatkan kestabilitasan lah, kejelasan lah dalam hidup mereka gitu. Jadi dengan stalking itu ya mungkin itu caranya mereka untuk coba memahamin situasi atau coba cari cara untuk perbaiki hubungan ya, perbaiki perasaan mereka juga gitu sebelum hubungin kamu, mungkin seperti itu ya, sebelum terhubung sama kamu. Itu sih yang aku rasain. Oke, kita lanjut lagi di sini. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu, file nomor 1. Isi hatinya saat stalking kamu. Oke ya. Di sini. Ya. Di sini ada blessing ya, fulfillment, well-being, enlightenment. Ini ada angka 23 ya. 23 mungkin ulang tahunnya kalian ya, mungkin apa nih, lucky numbernya, nomor rumahnya gitu ya. Kemudian di sini ada coach ya, advice, obedience, knowledge. Oke. Oke ya. Jadi aku ngerasanya apa ya?
Dia ini tuh kayak punya perasaan yang besar banget kan sama kamu, kuat banget gitu, hubungannya gitu, ikatannya cukup mendalam gitu yang aku ngerasain. Jadi apa ya, ada perasaan yang nyaman, aman, atau keterikatan yang cukup kuat yang aku ngerasain gitu ya. Jadi aku ngelihat mereka itu udah kayak nganggap kamu itu kayak bagian dalam keluarganya, dalam dirinya sendiri, yang aku lihat gitu ya. Mau itu secara harafiah mungkin atau metaforis sebutannya ya, mungkin kamu udah masuk dalam keluarganya terus ya harus cerai ya, bisa jadi, atau ya yang masih dalam status pacaran, break up, itu udah kayak diterima sama keluarga, udah dianggap jadi bagian keluarga, terus ya harus split gitu kan. Jadi ya aku lihat di sini memang perasaannya ya kamu adalah rumahnya dia gitu loh, tempat berlindungnya dia gitu. Jadi aku ngelihat di sini tuh isi hatinya dia bilang ya kamu adalah orang yang sepenting itu buat aku gitu loh. Jadi kau adalah rumahku, kau adalah tempat berlindungku, kau adalah keluargaku, kau adalah seseorang yang bener-bener aku anggap menjadi bagian diriku sendiri ya, gitu gitulah. Intinya dalam banget lah sama kalian gitu isi hatinya pas satu stalking kamu tuh. Jadi aku ngerasa di sini tuh apa ya, dia kayak ngerasa apa ya, udah banyak banget gitu kata isi hatinya pembelajaran gitu ya yang berharga, nasihat dari kamu juga, apa ya, yang ngebuat mereka itu kayak ya kalian lah yang suka ngebimbing sama ini, kalian lah yang selama ini selalu ngasih nasihat baik, advice yang baik juga gitu. um, dan mereka itu kayak apa ya, menghargai lah kedisiplinan atau apa ya, apa sebutannya, kepatuhan lah dalam hubungan, dan pengetahuan yang mereka udah pelajari dari kalian tuh bener-bener berharga gitu, dan bener-bener penting buat mereka juga. Ada isi hati ya ketika stalking kalian itu aku ngerasa mereka sangat bersyukur dengan kehadirannya kalian dalam hidup mereka gitu. Kalian itu selalu memberikan kebahagiaan ya, banyak kesejahteraan juga, banyak yang ngasihin pencerahan juga dalam hidup mereka gitu. Jadi mereka itu bener-bener ngerasa puas lah, sejahtera gitu ya kalau beneran dikasih kesejahteraan gitu ya saat mikirin kalian tuh seperti itu, saat stalking kalian tuh seperti itu. Jadi ketika orang inilah ya kayak mikirin atau stalking kalian itu, memang mereka ngerasain perasaan yang bener-bener positif, hangat juga. Banyak yang kayak ngasihin mereka perasaan nyaman, aman juga. uh, Mereka kayak apa ya, cukup mendapatkan pembelajaran dari kalian ya. Banyak juga dari kalian juga dihormati sama mereka. Dan mereka itu ngerasa kalian lah yang membahagiakan mereka gitu ya. Isi hatinya mereka seperti itu, kau lah kebahagiaanku, kau yang selalu memberikan aku pencerahan dalam hidupku kayak gitu. Jadi dia punya pandangan yang cukup baik lah untuk kalian ya, penuh hormat juga sama kalian kayak gitu di saat stalking kalian itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu untuk pile nomor 1. Ada energi merah sekali ya di sini. Oke. Kemudian isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada consciousness ya. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu di sini aku ngerasa kayak mereka itu kayak apa ya, punya rasa kepercayaan lah sama kalian, atau
punya harapan gitu ya, kayak punya harapan gitu tentang kamu, tentang situasi yang libatin kamu ya. Aku ngerasa apa ya, hubungan sama kamu itu kan punya potensi yang sangat positif gitu. Jadi mereka tuh isi hatinya saat stalking kamu itu ngerasa optimis gitu ya. Isi hatinya tuh kayak mereka tuh optimis sama kamu, mereka yakin sama kamu, pasti ada sesuatu hal yang bisa terjadi, hal-hal baik di antara kalian nantinya kayak gitu. Jadi aku ngeliat di sini apa ya, isi hatinya saat stalking kamu itu mereka tuh menyadari kok gitu perasaan dan pikirannya terhadap kalian gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak mereka itu sadar lah eh, betapa berpengaruhnya kamu dalam hidupnya ya. Mereka itu sering mikirin kamu ya, mereka coba-coba apa ya, lebih reflektif lagi ya, lebih mendalam lagi ya. Mereka apa ya, aku ngerasa kayak ada perasaan yang penuh cinta, kekaguman ya, rasa penasaran juga banyak. Terus aku ngerasa di sini apa nih ya, mereka tuh punya intense feelings buat kamu, intense apa ya, pikirannya juga ke kamu gitu loh. Mereka tuh bener-bener ngerasa kayak apa ya, ada energi yang sangat kuat gitu, tarikan magnetis gitu ya di antara kalian berdua. Jadi ketertarikannya tuh intens banget ya, perasaannya tuh menggebu gitu, bener-bener mikirin kamu gitu. Jadi aku lihat di sini yang stalking kamu ini tuh punya keyakinan lah, punya harapan terhadap hubungan sama interaksi nextnya, mungkin next future sama kamu gitu ya. Nah, dia juga bener-bener sadar sama perasaannya ke kamu, sering merenung juga tentang apa yang sedang terjadi ya. Terus mereka itu punya apa ya, tarikan yang sangat magnetis gitu ya, energi yang sangat kuat gitu ya, mereka rasain ketika mikirin kamu. Mereka ngerasa ada perasaan yang dalam ya, penuh harapan ya, energik gitu yang dia punya tentang kamu gitu saat stalking kamu tuh seperti itu ya. Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini, langsung ke channel message-nya ya. Di sini, isi hatinya saat stalking kamu, 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 isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada finding out the truth crush me. Kan ada yang hancur kan rasanya gitu. The truthnya apa tuh? Bolehlah ya sekalian curhat di kolom komen ya, biar lega ya. Apa tuh the truthnya ya, isi hatinya saat stalking kamu. I am not available ya. Waduh ya, ada yang lagi tidak single ya, ada yang ngerasa kamu juga nggak single padahal mereka pengen bareng kamu lagi gitu juga ada ya, yang aku ngerasain. Terus isi hatinya saat stalking kamu, I wish things could be different gitu. Apa yang udah terjadi di kalian, mereka berharap ada apa ya, ada hal yang berbeda ya, terjadinya tidak membuat bikin kalian terpisah, atau keputusan yang udah pernah mungkin keputusan yang sangat kurang bijaksana kalian ada kayak konflik. Mereka pengen melihat situasinya itu, andaikan aja aku jauh lebih bijaksana. Jadi kayak ada rasa penyesalan juga, ada yang aku ngerasain apa ya, andaikan aja gitu ya, misalnya kayak posisinya mereka deket dari kamu, mungkin jadi lebih bisa apa ya, bisa tersalurkan nih apa perasaannya mereka, tersampaikan dengan baik gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu,
I don't react when people mention you. Isi hatinya saat stalking kamu, mereka kayak ngerasa apa ya, segala sesuatu yang mereka rasain di saat lagi stalking itu juga nggak cuma diem-diem ketika stalking kamu, itu bener-bener ke orang-orang di sekitarnya itu mereka juga nggak mau mention gitu tentang kamu. Bagaimana merekanya juga stalkingin kamu, mereka tuh nggak apa ya, nggak mau gitu itu sampai banyak orang yang tahu kalau misalkan mereka itu belum move on dari kamu gitu loh. Aku ngerasa di sini mereka tuh bener-bener inget setiap detil apapun memori di kalian ya, kenangannya kalian, mereka bener-bener mikirin itu semua. Kalau yang berkonflik apalagi ya, untuk yang misalnya masih baru-baru juga, aku ngerasa mereka tahu gimana akhirnya takdir tidak menyatukan kalian tuh seperti apa, bener-bener betul sampai harinya, tanggalnya, segala macam itu mereka tuh inget gitu ya, sangat berbekas sekali. Oke, isi hatinya saat stalking kamu, aku akan tambahkan channel message yang aku tulis sendiri di sini. Isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya saat stalking kamu. Oke, di sini ada I am sorry for not giving you the time and attention you deserve. Isi hatinya saat stalking kamu, lebih ke arah penyesalan ya, selama ini kayak memperlakukan kamu nggak sepantasnya, dengan akhirnya mungkin nggak menjadikanmu prioritas, mungkin nggak memberikan perhatian yang kamu butuhkan, waktu yang kamu butuhkan ketika kalian dulu pernah terikat gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Oke, di sini. I don't want you with anyone else ya. Tadi aku udah bilang banyak yang kayak I'm not available di sini. Jadi kemungkinan besar kalian itu udah dealing sama orang lain, udah terikat sama orang lain, dan mereka nggak mau gitu. Dan bagi yang mungkin kamu belum tertarik sama orang lain, belum terikat sama orang lain, ini ketakutannya mereka ketika lagi stalking kamu tuh, please jangan sampai keterikat sama orang lain, please sama aku, masih sama aku, atau please sama aku aja gitu loh. Isi hatinya saat stalking kamu, I'm not ready for commitment with anyone ya. Oke, isi hatinya saat stalking kamu, mereka itu masih terus terikatnya sama kamu ya, dan sampai saat ini mereka nggak terikat sama orang lain gitu. Isi hatinya saat stalking kamu, I wish things were different between us. Ada dua nih, I wish things could be different. Yang tadi aku udah bilang, pengen apa ya, pengen mengulang waktu kok bisa. Jangan sampai akhirnya mereka ini jadi kehilangan kamu atau jadi jauh sama kamu. Dan aku ngerasa di sini isi hatinya saat stalking kamu tuh, mereka tuh kayak nge-rewind skenario itu. Misalnya terakhir ngobrol sama kamu apa yang pernah dilakukan sama kamu juga. Pokoknya bener-bener nge-rewind itu terus. Mereka kayak apa ya, mencoba apa ya, kayak ngomong I need time to figure things out gitu loh ya, yang aku rasain gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kan bisa follow Instagramku di Ramia Anggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang lebih ingin mengenal diri kalian
kalian sendiri. Kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama yang nanti aku akan bantu kalian ya untuk mengetahui bakat kalian, ya misi kehidupannya kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi kalian nggak perlu buang-buang waktu lagi untuk cari tahu sana kemari. Aku akan membantu kalian dengan secara tertulis, nanti kalian bisa baca kapanpun ya. Kalau nanti kalian tertarik, langsung aja klik link yang ada di deskripsi video YouTubeku. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa di sini channel message-nya ada yang aku memang tulis sendiri ya. Jadi semoga bisa membantu teman-teman. Aku coba untuk menyampaikan isi hatinya saat stalking kamu. Ya, aku ngerasa di sini ya namanya juga stalking, mungkin ada yang pakai second account mungkin ya, atau stalking di mana status kalian atau di mana mungkin media sosial kalian, daripada apa ya sampai salah paham dan bagaimana ya, siapa tahu dengan begini akan membantu situasi kalian. Oke? Untuk file nomor 2, isi hatinya saat stalking kamu. Benefit of the doubt ya, give your relationship a chance. Jadi aku lihat di sini isi hatinya saat stalking kamu itu ya. Aku ngerasa di sini tuh kayak ada seseorang yang apa ya, mencoba untuk ngasih tahu kalau perasaannya mereka tuh campur aduk gitu, ngerasa nggak pasti tentang hubungannya kalian gitu, dan mereka tuh kayak apa ya, pengen kayak ngelanjutin hubungan ini gitu, pengen ngasih kesempatan lebih lanjut lah gitu untuk hubungan ini. Ada perasaan kayak ragu ya, ngerasa ada hambatan juga. Makanya aku dari tadi kalau ngomong tuh jadi agak terbata-bata. Kemungkinan besar mereka juga gitu ya, kayak nya tuh panjang terus kayak ada perasaan aduh iya nggak ya gitu. Jadi kayak gini lah ya mungkin cara ngomongnya. Soalnya aku ngerasanya kayak kok kayak ini ya, kayak pause lama, terus yang ritme omongan aku biasanya cepet tiba-tiba langsung kayak agak terhenti gitu ya. Aku ngerasa di sini kayak mereka penuh keraguan lah gitu. Di sini mereka tuh berusaha untuk yakinin diri mereka sendiri gitu ya. Oh, ini hubungan yang layak untuk diperjuangkan kok gitu ya. Dan coba untuk ngelihat sisi positifnya dari dirimu, dari situasi yang ada sekarang ini gitu loh. Jadi isi hatinya saat stalking kamu itu, mereka itu apa ya, kayak ngamatin kamu karena punya kekhawatiran, punya keraguan gitu ya, dan lebih memilih untuk nggak langsung membuat kesimpulan negatif gitu. Jadi mereka milih untuk mempercayai ada potensi yang bagus nih dalam hubungan ini biar bisa lanjut gitu. Terus aku ngerasa di sini apa ya, ada buat kalian, buat mereka ini tuh kan potensi untuk pertumbuhan kalian ya, pertumbuhan pribadinya kalian gitu. Jadi ada potensi untuk juga ningkatin hubungannya kalian gitu. Jadi aku ngerasa di sini akan ada pelajaran yang baik lah di hubungan kalian ya, yang mungkin dengan memberikan kesempatan juga nggak ada salahnya dong gitu loh. Toh nanti kalau misalkan ternyata nggak memungkinkan juga, nanti ini akan jadi kesempatan yang memberikan pelajaran yang sangat berharga kan gitu. Jadi aku lihat di sini memang apa ya, isi hatinya saat stalking kamu itu, mereka tuh mencoba untuk kayak membuka hati ya, membuka pikirannya kalau ini ya ada kemungkinan gitu bakal lebih baik lagi hubungannya kalian untuk nextnya gitu dari keadaan yang sekarang. Oke? Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Oke, di sini ada Astrodice. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu untuk file nomor 2.
Di sini ada di sini ada South Node ya. Kemudian di sini ada Ten of House ya, naungan dari Capricorn. Kemudian di sini ada Taurus. Halo Taurus ya. Jadi kayak apa ya, isi hatinya saat stalking kamu itu, mereka itu ngerasa yang lagi stalking kamu ini lagi kayak ngerasa terjebak dalam pola-pola yang lama ya. Jadi ada kebiasaan yang di masa lalu yang mungkin sulit diubah juga gitu. Mereka bilang kayak apa ya, ini tuh tantangan lagi gitu, tantangan yang sama gitu. Dan ini tantangannya mereka ya untuk lepasin masa lalu dan coba untuk bergerak maju lagi gitu loh. Jadi aku ngeliat di sini banyak yang apa ya, aku ngerasainnya mereka tuh kayak coba memperhatikan kamu dengan serius gitu. Banyak juga yang kayak ngagumin ya pencapaian sama status sosial kamu juga. Jadi isi hatinya saat stalking kamu itu apa ya, kayak mereka tuh punya motivasi gitu untuk mencapai sesuatu hal gitu ya dalam kehidupannya mereka sendiri, dan ngelihat kamu tuh sebagai sosok yang inspiratif, sosok yang memberikan tantangan kalau mereka bisa juga sampai ke tahap itu, bisa juga menjadi seperti kalian kayak gitu. Dan aku ngeliat di sini tuh isi hatinya saat stalking kamu, mereka itu kayak apa ya, punya perasaan yang dalam banget ya. Dan walaupun dalam, mereka tuh stabil sama kamu juga ya, coba untuk punya hubungan yang aman, yang nyaman sama kamu. Jadi mereka tuh sangat tertarik banget sama kamu ya, secara fisik, secara materi yang kamu punya juga ya. Mereka benar-benar tertarik sama penampilan fisik sama gaya hidup kamu tuh, mereka benar-benar tertarik. Jadi aku ngeliat di sini ada apa ya, hubungan emosional yang mendalam lah di masa lalu gitu. Mereka kayak terjebak dengan kebiasaan lama, pola pikir yang sulit mereka ubah juga, dan mereka bener-bener lagi memperhatikan kamu sangat serius sekarang ya, aku ngerasa gitu, makanya stalking kamu ya. Dan mereka kagum sama pencapaian kamu, sama status sosial yang kamu punya juga. Ada kayak perasaan yang sangat stabil lah untuk apa ya, keinginan untuk berhubungan aman dan nyaman sama kamu gitu. Bener-bener terinspirasi sama kamu, makanya mereka ngeliat kamu tuh jadi sosok yang menantang ya, biar mereka bisa mencapai tujuan pribadinya mereka gitu. Jadi sosok yang sangat inspiratif buat mereka. Itu yang aku rasain. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi di sini ya. Untuk file nomor 2, isi hatinya saat stalking kamu. 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 Isi hatinya saat stalking kamu ya. Oke. Di sini ada Page of Swords, energi dari air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Kemudian di sini ada The Sun, energi dari Leo ya, luar biasa. Kemudian di sini ada Knight of Swords, energi dari air sign lagi ya, ada Aquarius, Gemini, Libra. Kan ini mayor arcana, aku taruh tengah aja deh. Oke, luar biasa. Isi hatinya saat stalking kamu tuh, aku ngerasa kayak mereka kan nge-stalking kamu itu kayak mereka apa ya, kayak lagi dalam proses pemikiran yang mendalam gitu, atau kayak ngerasa terjebak dalam situasi tanpa solusi yang jelas. Jadi mereka kayak ngerasa perlu mengorbankan sesuatu atau ngubah perspektifnya mereka tentang kamu atau situasi yang ada. Jadi aku lihat di sini kamu kan lagi apa ya, dealing lah ya sama seseorang yang cukup aktif sih aku lihat ya.
secara mental dan fisiknya ya. Banyak yang apa-apa dia bergeraknya cepet banget juga, dan bener-bener pertimbangin konsekuensinya. Jadi aku lihat di sini dia bener-bener ngerasa kepus banget lah ya, bener-bener kuat gitu untuk lebih tahu tentang kamu ya, benar-benar bertindak berdasarkan informasi yang mereka temukan lah. Mereka sangat termotivasi banget untuk bertindak, benar-benar apa ya, mikirin gitu ya, cara yang impulsif. Aku rasa ada kayak energi yang benar-benar tergesa-gesa sih gitu, makanya kayak stalking stalking kamu gitu. Kemudian aku ngerasa di sini mereka kan ngamatin kamu itu, stalking kamu tuh kayak ngerasa seneng gitu ya, seneng maka stalkingin kamu, ngerasa ada kebahagiaan dengan apa yang mereka lihat ketika stalking kamu gitu, isi hatinya ya, bikin mereka happy, ngerasa hidupnya lebih terang ya, benderang ketika tahu kamu ngapain mungkin ya, ngelihat muka kamu mereka sangat bahagia gitu ya. Bener-bener yang aku ngerasain di sini, mereka itu kayak bener-bener pengen tahu tentang kamu, pengen terus ngamatin ya, terus cari informasi tentang kamu. Mereka bener-bener mempertimbangkan lah cara terbaik untuk deketin kamu biar bisa komunikasi sama kamu, tapi dengan cara yang sangat logis lah ya, lebih pakai pemikiran analisa dulu lah yang aku ngerasain gitu, pakai logika. Jadi aku ngerasa orang yang stalking kamu, yang ngamatin kamu ya lagi dalam proses introspeksi lah sekarang. Mereka bener-bener kayak apa ya, kok pengen banget bertindak gitu, atau lebih uh, apa ya, lebih banyak tahu tentang kamu gitu. Ada rasa happy, ada rasa puas ketika mereka stalking kamu gitu, ngelihat apa yang apapun tentang kamu lah, dan mereka kayak terus menerus ngamatin terus ya, analisa terus gitu, karena mereka tuh beneran penasaran banget sama kamu gitu, ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi yang aku ngerasain. Jadi ini kayak mixed feelings lah, mixed feeling antara keingintahuan, kebahagiaan, atau apa ya, kayak ada dorongan yang kuat banget gitu untuk lebih tahu tentang kamu ya. Ya pengen interaksi lah sama kamu sebenarnya gitu. Dia coba untuk melihat situasi dulu secara mendalam, direnungin dulu gitu ya, aku ngerasain ya. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Oke. Untuk pal nomor 2, isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Untuk pal nomor 2, isi hatinya saat stalking kamu. Narcissistic ya, narcissist. Okay. Someone is too full of themselves. Okay. Ya. Kemudian isi hatinya saat stalking kamu ada intimacy ya, sexual chemistry reminiscing. Oke. Jadi aku ngerasa isi hatinya saat stalking kamu itu, dia itu ngerasain perasaan yang sangat positif sih, bahagia gitu ngamatin kamu, kayak nginget-nginget masa lalu, awal-awal hubungan, atau momen-momen manis yang ngebuat mereka kayak ada di fase dan di waktu itulah ya. Aku ngeliat di sini ngebayangin ya, mikirin tentang komitmen untuk apa ya, long term commitment gitu sama kamu. Aku ngerasa kayak mereka kayak terinspirasi lah, kebahagiaan mereka ketika ngelihat pernikahan orang lain, terus jadi inget kamu kayak gitu-gitu loh. Aku ngerasa di sini kayak mereka bener-bener sangat tertarik secara fisik banget sama kamu ya. Coba inget-inget momen-momen intimnya kalian ya, yang kalian udah pernah quality time mungkin ya bareng mereka, pernah ngedate gitu. Mereka kangen ya,
ngebayangin juga di saat fase itu ya, ngebayangin kedekatan itu lagi ya, masa-masa itu aku ngerasa mereka benar-benar terpesona lah sama kamu secara fisik, secara kenangan yang kuat juga tentang hubungan fisik di antara kalian ya, aku ngerasa kayak gitu. Dan mereka tuh kayak apa ya, fokus gitu sama kebutuhan keinginan mereka sendiri juga, dan mengabaikan perasaan kamu dalam prosesnya ya, karena mereka mikir tentang kayak harga dirinya mereka itu kan sangat tinggi, jadi lebih mikirin tentang kebahagiaan diri mereka sendiri ya. Jadi mereka apa ya, ngelihat kalau mungkin bisa jadi itu mereka, bisa jadi itu kamu gitu ya, mereka lihat seperti itu. Jadi kayak ada kecenderungan egois juga, mikirin diri sendiri banget ya fokusnya, terus ya fokus ke kebutuhan keinginan mereka sendiri ya, atau ya kamu seperti itu gitu, sangat fokus sama kebutuhan dan keinginan kamu sendiri dan mengabaikan perasaan mereka dalam prosesnya, mungkin seperti itu ya. Jadi mereka sangat tertarik karena ya itu, kamu punya harga diri yang sangat tinggi ya, sikap yang fokus mementingkan diri sendiri ya, dan sangat memengaruhi cara mereka tuh ngelihat hubungan atau ngelihat apa ya, segala sesuatu halnya. Jadi di sini aku ngerasa ada ketertarikan yang kuat banget ya, ingat kenangan yang so sweet juga tentang hubungan kalian. Ada elemen egois di sini, narsisme ya, yang jadi masalah. Aku ngerasa ini kayak gimana mereka berhubungan sama kamu gitu. Pokoknya ini bisa jadi salah satu dari kalian lah yang narsis ini. Ya. Oke, kita lanjut lagi di sini ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Ya. Oke, di sini ada promise ya. Responsible confirmation assurance, oke. Kemudian di sini tambahan lagi isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada Moss ya, deception, pretending inconstancy. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu tuh aku ngerasa kayak mereka tuh ketika ngamatin kamu gitu ya, mereka ngerasa kayak ada hal yang positif yang mereka rasain gitu. Jadi ada perasaan yang positif, ada harapan, ada kejutan yang sangat menyenangkan ketika stalking kamu. Dan aku lihat di sini mereka tuh kayak nggak nunjukin perasaan mereka yang sebenarnya, berpura-pura lah untuk nyembunyiinnya gitu. Aku rasainnya ada kayak ketidakjujuran, ketidakpastian dalam tindakan mereka juga. Jadi mereka gak pengen kamu tahu apa yang mereka rasain yang sebenarnya, atau mereka coba nyembunyiin niat mereka yang sebenarnya, makanya stalkingin kamu. Itu isi hatinya dia ya, aku nggak mau ketahuan ya, gitu katanya. Tapi akhirnya kamu tahu di sini. Terus aku ngerasa di sini tuh apa ya, ada komitmen, ada janji yang dipegang sama orang ini gitu. Aku ngerasainnya kayak ngerasa bertanggung jawab gitu mereka, atau mereka kayak coba mastiin sesuatu ya. Jadi ada kayak konfirmasi atau jaminan tentang perasaan atau tindakan mereka di masa depan. Jadi aku ngerasa orang yang ngamatin kamu nih, yang stalkingin kamu ini kan punya perasaan positif ya. Ada kemungkinan apa ya, berharap sesuatu hal tuh baik lah gitu. Mereka nggak nunjukin perasaan mereka yang sebenarnya, atau ada yang dia sembunyiin ya, dan apa ya, kayak berpura-pura lah, nggak konsisten gitu pokoknya dalam tindakan mereka. Dan di sisi lain juga mereka ada ngerasa tanggung jawab gitu
komitmen yang harus dipenuhi juga ya. Meskipun ada ketidakjujuran, ketidakpastian, niatnya mereka untuk mastiin dan ngejamin sesuatu hal. Jadi mereka tuh ngerasa senang atau terkejut dengan apa yang mereka lihat tentang kamu. Mereka masih belum siap untuk tunjukin perasaan yang sebenarnya, masih ragu-ragu. Mereka ada sesuatu yang perlu mereka jaga ya, komitmen yang harus mereka penuhi juga terkait tentang hubungan mereka dengan kamu. Itu ya aku rasain. Oke, kita lanjut lagi di sini. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Waduh, langsung ya kacau nih perasaannya. Isi hatinya tuh kan. Oke, isi hatinya saat stalking kamu. Oke, di sini ada magic. Magic ya. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada movement. Oke. Di sini. Isi hatinya saat stalking kamu di sini untuk file nomor 2. Aku ngeliat kayak mereka tuh lihat sesuatu apa ya, dengan lebih jelas ya. Coba mahamin sesuatu dengan cara baru juga. Jadi ketika stalking ya orang ini ya, mereka ya itu dapat wawasan baru tentang kamu, pengetahuan atau situasi sama kamu gitu. Jadi ada perasaan kalau mereka itu ngelihat sisi lain dari kamu yang sebelumnya mereka nggak sadari. Dan aku ngelihat di sini ada apa ya? Ada hal yang kayak tercerahkan gitu ketika stalking kamu. Ya, mereka mencoba apa ya, kayak termotivasi untuk ngambil langkah selanjutnya ya, atau kayak ngubah pendekatan mereka terhadap kamu. Jadi mereka kayak ngerasa lebih yakin ya, lebih ngerasa pede gitu untuk ngedeketin kamu dengan cara yang lebih langsung atau yang lebih berbeda lah gitu. Dan aku lihat di sini isi hatinya ketika stalking kamu ya, kan ada kayak rasa ketidakpastian ya gitu. Dan ada sesuatu hal yang luar biasa yang lagi bekerja ya, mungkin ya ini yang namanya juga magic gitu ya. Jadi mereka ngerasa ada sesuatu yang spesial, yang ajaib tentang hubungan kamu sama mereka ya. Ada sesuatu hal yang spesial juga dari perasaan mereka ke kamu. Jadi ada perasaan yang menurut mereka ini potensi besar nih, yang nggak biasa gitu dinamikanya. Jadi mereka tuh kayak ngerasa kayak ada pencerahan ya, wawasan baru tentang kamu. Mereka terdorong untuk melakukan perubahan atau ngambil tindakan ya. Dan mereka ngerasa ada sesuatu yang luar biasa juga tentang perasaan mereka di hubungan kalian. Jadi memang ketika mereka stalking kamu, mereka ngerasa lebih mahamin kamu. Dan mereka tuh memang terdorong untuk melakukan stalking itu untuk deketin kamu dengan cara baru, dengan cara yang berbeda gitu ya, karena mereka ngerasa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungannya sama kalian gitu. Oke, lanjut. Di sini aku akan memberikan channel message ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu untuk file nomor 2. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Oke. Di sini ada I hope that you can forgive me one day. Ya, berarti kemungkinan besar yang narsis itu mereka ya. Ada yang semena-mena selama ini ya sama kalian, dan mereka sekarang lagi kepoin kamu. Oke, isi hatinya saat stalking kamu. I regret lying to you.
gitu. I regret lying to you. Jadi mereka menyesal ya udah bohong sama kamu. Soalnya ada yang berpura-pura, yang tadi aku udah bilang di sini ya, berpura-pura sama kamu, nggak nunjukin muka mereka yang sebenarnya, jati diri mereka yang sebenarnya. Isi hatinya saat stalking kamu. I am afraid to contact you. Jadi di sini ada kesalahan yang mereka lakukan. Mereka tahu itu sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan di zaman dulu ya sama kamu di masa lalu, dan dia takut menghadapi konsekuensinya, mulai dari nggak digubris sama kamu ataupun hal-hal yang lainnya. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Di sini ada we will be together again ya. Mereka pengen gitu ya, gimana nih caranya nih biar bisa bareng lagi, tapi ada perasaan takut. Jadi rasanya tuh apa ya, gonta-ganti gitu, masih berubah-ubah. Pengen hubungin kamu tapi takut, pengen bareng sama kamu tapi dia bingung gimana cara approach-nya karena udah keburu bohong sama kamu, pura-pura sama kamu, dan rasa egonya dia masih tinggi juga di sini kayak gitu ya. Aku ngerasa di sini mereka tuh stalking kamu lagi mikir kira-kira dia happy nggak ya tanpa ada gue di hidupnya gitu ya. Oke, aku akan memberikan tambahan channel message dengan channel message yang udah aku tulis sendiri. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu. Oke. Di sini ada my friends really like you. Jadi ada lah ya yang apa ya, faktor-faktor di diri kamu yang mungkin beda dari orang-orang yang sama ini dekat sama ya, sama mereka gitu. Dan teman-temannya ya, namanya juga teman-teman ya, apalagi sahabat-sahabat, kalau ngelihat kamunya tuh orang yang baik, kayak beda dari yang lainnya, kan sebenarnya udah punya apa intuisi ya, ini bagus nih buat kamu kayak gitu. Dan energi positifnya kamu itu kena ke inner circle-nya dia. Cuma ya dia masih dalam tahap yang ini ya, sebagai seorang narsis gitu ya, yang penuh dengan keegoisan hakiki gitu kan. Mungkin itu jadi andai aja dulu lu anteng aja gitu sama Paloma 2, lu nggak pura-pura segala macam kayak gitu, mungkin lu sekarang happy kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak teman-temannya tuh kayak mungkin nyalahin dia juga gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Text or call. Jadi dia apa ya, aduh, ketika lagi stalking kamu, aku hubungin si Paloma 2 apa enggak ya, kayak gitu loh. Masih menimbang-nimbang yang aku lihat di sini ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada you are always on my mind, yang tadi aku udah bilang. Memang kamu ada di pikiran dia terus-terusan sih, ini yang aku ngerasain ya. Cuma gengsi ya hubungin kamu, terus ya dia takut juga sama ketika hubungin kamu tuh gimana nanti ya. Masa ya apa ya, masa iya dia hubungin kamu, kan biasanya kamu hubungin dia, misalnya kayak gitu gitulah ya. Kalau kamu juga udah happy sama hidup kamu ya, ngapain mereka apa ya, ngambil resiko untuk hubungin kamu gitu. Ini kan jatuhnya kamu bakal sama orang lain misalkan kayak gitu, atau kamu udah happy dengan kehidupan kamu, nanti nggak kayak dulu, nggak memberikan apa nih ya, kekuasaan hakiki ke mereka, kebahagiaan, persembahan. Biasanya kamu ngasihin 2 ekor sapi gitu, tiba-tiba ketika hubungin mereka yang hubungin duluan, terus kamu servisnya nggak sama kayak biasanya, yang gitu gitulah ya. Jadi agak sulit hubungan sama orang kayak gini juga. Isi hatinya saat stalking kamu untuk kamu berdua. I miss you, yang aku bilangin tadi ya, kangen sama kamu ya. Untuk Pak nomor 2 ada yang kangen nih ya.
makanya stalking kamu gitu. Isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya. Langsung. Kok ada yang jatuh juga. Can we go back? Dia pengen mengulang waktu, dia pengen kembali bersamamu. Enak soalnya sama Paloma 2 kan orangnya baik ya. Teman-temannya dia aja suka sama kamu. Di sini juga ada lagi tambahan you are my everything. Wah, luar biasa. Kalau everything tapi kenapa digituin ya dulu gitu kan. Ya, ini kembali lagi ke kalian. Kalian mau bareng lagi sama yang sama orang ini nomor 2, ya silahkan ya. Cuma aku ngerasa di sini memang isi hatinya saat stalking kamu, mereka tuh kangen 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 intimasi secara fisik sama kamunya tuh, bener-bener kangen bener-bener kangen meluk kamu, kangen ngeliat kamu, kangen gitu ya. Aku rasa kangen yang mengubun yang aku rasain kayak gitu ya. Itu isi hatinya saat stalking kamu. Oke? Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum ambul aku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk ikut bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bocah dan arti nama. Jadi kalau nanti kalian pengen tahu bakat kalian ya, kalian pengen tahu misi kehidupan kalian bisa sukses di ranah yang mana, kalian bisa langsung ambil paket ini. Nanti aku akan bantu untuk menjelaskannya secara tertulis ke kamu biar kamu bisa baca kapanpun juga. Jadi nanti kalau kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Wah ya, ada yang pengen balikan. File nomor 2, lihat dulu ya ini red flag apa enggak. Jadi ya sulit memang, kalau udah penyesalan tuh agak-agak sulit ya. Cuma gimana, kalau masih pakai topeng, kalau masih ego sendiri hanya akan menyakiti. Jadi ya pastikan dulu kalau misalkan kamu dealing bener-bener sama orang yang adil lah, memperlakukan kamu dengan baik ya, tidak menjajahmu juga, tidak memberikan efek buruk untuk kehidupanmu Pak Nomor 2. Jadi aku berharap banget kalian tetap menyadari ya, kehidupan kalian di tangan kalian. Jadi ya semoga di make sure dulu sebelum dia balik lagi gitu ya. Untuk file nomor 3, isi hatinya saat stalking kamu. Freedom ya, healthy space and room to breathe. Jadi aku ngerasa di sini isi hatinya saat stalking kamu, orang ini tuh kayak menghargai kebebasan pribadi, ruang yang cukup untuk diri sendiri dan hubungan. Jadi saat melihatmu, saat memantaumu, saat stalkingin aktivitas kamu, perasaan mereka ya kayak ngerasa ya penting gitu untuk punya kebebasan, punya ruang pribadi dalam hubungan. Mereka bener-bener kayak menghargai keseimbangan antara kebersamaan dan waktu untuk diri sendiri. Jadi mereka isi hatinya saat stalking kamu itu pengen hubungan yang sehat gitu loh. Pengen hubungan yang sehat, pengen kedua belah pihak juga punya kesempatan untuk berkembang secara individu ya, tanpa ngerasa tercekek gitu ya, atau ngerasa tergantung sama orang lain. Jadi aku ngerasa di sini mereka tuh isi hatinya ketika stalking kamu itu ngelihat kemandirian kamu itu kan sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang menarik. Jadi mereka tuh ngehormatin dan ngagumin kemampuan kamu untuk berdiri sendiri gitu loh. Dan aku ngeliat di sini kayak mereka kayak ngasih kamu ruang ya,
satu sama lain gitu, sebagai bentuk ya kepercayaan, penghargaan dalam hubungan kalian gitu. Jadi mereka tuh percaya kalau ruang ini ya benar-benar penting untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan di antara kalian juga. Jadi mereka ngerasa tenang, santai ya, tahu kalau ada keseimbangan di antara kebersamaan dan waktu pribadi tadi gitu. Mereka ngerasa aman di hubungan kalian, nggak terlalu tertekan dan mengekang. Jadi aku ngeliat di sini isi hatinya ketika stalking kamu ya, ngerasa ya penting loh gitu keseimbangan antara bersama ya dan ruang pribadi gitu. Jadi di hubungan harus ada saatnya bersama, ada saatnya harus sendiri gitu loh maksudnya ya. Mereka menghargain dan coba dukung kemandirian kamu, kebebasan kamu juga dalam hubungan kalian gitu. Jadi banyak untuk Palmer 3 yang stalkingin kamu ya pasangan kamu sendiri sih di sini. Ya ngasihin ruang kamu untuk tumbuh dan berkembang dan untuk dirinya juga berkembang ya. Isi hatinya saat stalking kamu untuk pile nomor 3 di sini ada Astrodice ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada Scorpio. Halo Scorpio. Kemudian di sini ada Mercury. Halo ya untuk Gemini dan Virgo. Kemudian di sini ada Ten of House, energi dari Capricorn. Aku ngeliat di sini tuh uh, di saat mereka stalking ya mereka punya perasaan yang mendalam lah, yang intens sama kamu. Mereka tuh tertarik untuk tahu lebih banyak tentang kamu, gimana kamu beroperasi secara emosional dulu ya. Jadi aku ngerasa mereka punya motivasi tersembunyi lah, ada perasaan yang belum diungkapkan juga. Dan di sini aku ngerasa mereka tuh sangat terfokus gitu sama apa yang kamu katakan, bagaimana kamu berkomunikasi, atau ya gimana kamu pengaruhin cara mereka ngelihat hubungan atau perasaan mereka terhadap kamu. Ya, aku ngerasa di sini apa nih ya? Kamu itu kayak ketika mereka stalking kamu isi hatinya, kan kamu ini kan kayak mempertimbangkan karir sama status sosial. Jadi mereka juga cari informasi tentang kamu ya, tentang alasan yang terkait dengan posisi sosial atau pencapaian pribadi mereka juga. Jadi mereka terpengaruh dengan cara kamu tampil secara publik ataupun profesional. Jadi ada hal-hal yang mereka sesuaikan kembali, mereka mikir gitu ya. Kemudian aku ngeliat di sini secara perasaan mereka kayak kompleks gitu loh. Ada emosi yang sangat mendalam juga, ada kebutuhan untuk memahami lebih lanjut tentang kamu juga di berbagai perspektif juga. Jadi intelektualnya kamu dilihat-lihat kembali ya, cara berpikir kamu ya, gimana kamu nyelesain masalah. Terus dia juga melihat sosialnya kamu tuh, kamu sosial sama siapa aja yang kayak gitu-gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Atau ya gimana akhirnya kamu handle dia ketika dia bersosial dengan yang lain gitu? Apakah masih diperbolehkan punya teman-teman? Misalnya, oh aku punya sahabat yang lawan jenis, kamu ada masalah nggak soal itu, kamu cemburu nggak soal itu, yang kayak gitu-gitu di make sure lagi sama mereka gitu lah. Jadi isi hatinya saat stalking kamu, dia ngeliat dulu, atau ya dia ngeliat kamu punya sahabat yang lawan jenis nggak ya, kayak gitu, aman nggak nih buat perasaan aku, yang kayak gitu-gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu untuk pile nomor 3. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada The Lovers, energi Gemini. Halo Gemini. Ya. Kemudian isi hatinya saat stalking kamu. Five of Wands, energi dari fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Kemudian isi hatinya saat stalking kamu ada Ace of Cups, luar biasa ya, energi dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu tuh
Aku ngerasa mereka itu kayak gini, ngelihat kamu itu kan sebagai sesuatu yang sangat, bukan sesuatu, seseorang yang sangat berharga ya. Jadi mereka ngerasa tuh ada potensi lah gitu untuk sesuatu hal yang lebih solid solid ya. Aku ngomong solid ya sulit banget ini. Solid ya. Untuk sesuatu yang solid atau ya bisa lanjut lagi di antara kalian berdua untuk next phase-nya. Kok kan lagi dekat, dia pengen tahu apakah dia sangat baik untuk menjadi pacarku selanjutnya kayak gitu. uh, untuk yang pacaran ya, apakah dia akan jadi tunanganku, apakah ini ada potensi ke arah sana kayak gitu-gitu. Untuk yang tunangan, apakah aku akan menikah dengannya yang kayak gitu-gitu. Jadi di sini mereka kayak apa ya, nganggap hubungan ini tuh sebagai sesuatu yang sangat serius yang bisa mereka andelin gitu. Dan aku lihat di sini tuh memang eh apa ya, perasaan mereka kan mendalam nih, punya emosional yang kuat sama kamu. Jadi mereka tuh sangat terhubung secara emosi dan sangat tertarik untuk menjalin hubungan yang lebih dalam lagi dari yang sebelumnya. Aku ngelihat di sini kayak ini kan hubungan yang kuat banget ya. The Lovers tuh nggak main-main gitu. Ini Mayor Arcana gitu kan. Jadi mereka tuh kayak ngerasain ada ketertarikan ya, daya tarik yang sangat romantis yang kuat banget sama kamu. Jadi ini apa ya, mereka coba ngelihat nih pilihan atau keputusan penting dalam hubungan ini gitu ya. Mereka kan tertarik banget untuk eksplorasi apa nih kemungkinan hubungan lebih lanjutnya sama kalian tuh gimana ya. Dan aku lihat di sini memang ada apa ya, ada kayak persaingan gitu. Dia kayak ngerasa ada persaingan, ada ketidakpastian juga gimana ngelanjutin hubungan ini, atau gimana kamu ngerespon attentionnya dari mereka. Jadi di sini memang ada perasaan yang mendalam, yang serius sama kamu ya. Saat stalking kamu nih orang, mereka ngerasa ada kayak potensi konflik lah atau tantangan ya, mungkin lebih ke arah situ. Gimana mereka mendekati hubungan ini untuk lebih lanjut gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Aku akan lebih jelaskan lagi di sini. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu untuk file nomor 3. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada someone else. Someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. Ya. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. They'll be back. Expect to hear from them soon. Oke. Ya. Isi hatinya saat stalking kamu tuh aku ngerasa kayak kayak ada hubungan yang apa ya, yang mempengaruhi di apa ya, seseorang, atau hubungan kamu kayak terpengaruh sesuatu hal. Jadi aku ngerasa di sini apa nih ya, dia itu stalking kamu, isi hatinya tuh kayak aku bakal hubungin kamu lagi kok, tenang aja gitu ya. Apa ya, mereka tuh nggak pergi gitu loh, mereka tuh nggak pergi, nggak ada niatan untuk pergi. Dan kalaupun kamu nggak ada apa ya, ngelihat mereka lagi apa dalam masa tenangnya nggak hubungin kamu, mereka bakal balik kok, atau mereka akan coba untuk perbaiki hubungan kalian gitu. Jadi nggak ada gitu, bener-bener mereka pergi gitu nggak ada gitu. Jadi tenang aja gitu ya. Dan aku ngeliat di sini tuh kayak ada kayak orang ketiga yang coba untuk pengaruhin atau ngerusak hubungan antara kalian gitu. Isi hatinya ketika stalking kamu, makanya mereka ngecek dulu nih ada orang ketiga atau enggak nih, atau potensi ke orang tiga gitu. Jadi ada
yang aku rasa seperti itu. Ada juga pengaruh dari luar, dari seseorang yang coba untuk mencah belah hubungan kalian gitu dengan cara tertentu, entah mungkin mantannya, mungkin mantanmu, mungkin siapa lah gitu ya, atau orang-orang yang nggak pernah jadi sama mereka mungkin gitu kan. Kan banyak banget gitu ya kan, yang orang-orang yang mungkin halu juga mungkin gitu kan. Ya banyak lah sekarang, sampai ada yang juga bikin apa akun-akun palsu gitu ya, untuk kayak seolah-olah masih punya hubungan kayak gitu, atau ya hal-hal seperti itulah yang sebenarnya kayak gitu-gitu kan bener-bener ilegal ya, udah kena UU ITE juga yang kayak gitu, kayak pura-pura jadi seseorang gitu kan. Itu kan bener-bener udah 12 tahun penjara sendiri kayak gitu. Udah bikin apa ya, akun yang mungkin seolah-olah itu seseorang gitu. Jadi saking mungkin halunya ya bisa jadi ya itu kan langsung yang kayak seolah-olah punya hubungan dengan seseorang, padahal itu ya dirinya sendiri yang apa itu, yang hai sayang dibalas lagi oh hai sayang gitu, ini apa gitu ya, kayak punya halusinasi sendiri kayak gitu-gitu. Jadi kan banyak tuh yang sekarang tuh apa ya, bikin-bikin kayak gitu tanpa tahu ada konsekuensinya gitu kan. Ya aku ngelihat di sini tuh di hubungannya kalian gitu ya, isi hatinya saat stalking kamu, ya dia lihat gitu ada drama-drama kayak gitu, ataupun kok ada drama-drama kayak gitu ya gimana gitu ya, gimana pengaruhnya ke kamu gitu, apakah kamu percaya sama aku gitu ya, atau apa ini ya, gimana cara akhirnya bener-bener bisa membuatmu akhirnya dipercaya kayak gitu. Jadi bener-bener dia tuh ngeliat nge-stalkingin kamu, memang ngeliat memang ada potensi-potensi bakal direcokin gitu ya sama siapapun, ya bisa jadi nggak usah sama orang-orang yang potensi-potensi kayak gitu ya, atau orang masa lalu atau orang-orang gak jelas, ya bisa jadi sama keluarga kayak gitu-gitu. Jadi isi hatinya saat stalking kamu, dia lihat gitu di saat kamu ngambil keputusan tuh seperti apa yang kayak gitu-gitu. Jadi di sini aku ngeliat di sini kayak memang apa ya, ada faktor eksternal lah yang mempengaruhi dinamika hubungannya kalian gitu. Jadi ada juga keinginan dari apa ya, merekanya nih yang lagi stalking kamu untuk kembali juga dalam kehidupan kamu ya, meskipun ada gangguan dari pihak ketiga ya. Itu sih aku rasain. Oke, kita lanjut lagi di sini. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Ya, oke. Di sini sudah ada dua. Ada stubbornness ya, selfness, mulus attitude, arrogant ya. Kemudian di sini ada endorsement ya, persuasion, bribe, temptation. Oke. Isi hatinya saat stalking kamu, aku ngeliat di sini tuh ada apa ya, mereka tuh kayak ngalamin kesulitan emosional gitu atau mental ya, yang terkait tentang situasi ini. Jadi kayak rasa tertekan atau terjebak dalam pola pikir yang negatif juga. Jadi aku ngeliat di sini tuh kayak mereka tuh apa ya, tergoda untuk bertindak berdasarkan keinginan atau kebutuhan mereka sendiri gitu. Mereka pengen ngelakuin sesuatu yang nggak sepenuhnya sesuai dengan prinsip atau moral mereka gitu. Mereka mungkin juga terpengaruh sama godaan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kamu, makanya stalking kamu. Aku lihat di sini mereka kayak apa ya, keras kepala gitu, nggak mau ngubah pandangan mereka gitu. Padahal udah ada buktinya, udah ada alasan yang ya mungkin berbeda juga. Mereka kayak bersikap arogan gitu,
ngerasa kalau tindakan mereka tuh bener gitu meskipun ada konsekuensi negatif. Jadi aku ngeliat di sini ya memang mereka ya ngalamin ketidaknyamanan lah ya secara emosi, terpengaruh sama godaan juga atau keinginan pribadi ya, nunjukin ya orang-orang yang keras kepala lah, arogan gitu. Jadi mereka tuh stalking kamu memang mungkin ada apa ya, dipengaruhi nama perasaan yang mengganggu gitu, yang khawatir gitu ya, yang mungkin sulit mereka terima atau mereka akui gitu terkait tentang kesalahan mereka sendiri gitu. Ya, kita akan lanjut lagi di sini. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. Ya, isi hatinya saat stalking kamu. Di sini ada ideation. Warnanya merah sekali ya. Oke. Ada ideation. Kemudian di sini tambahan lagi ada sukses, warnanya oranye ya. Jadi aku lihat di sini isi hatinya saat stalking kamu itu, mereka itu kayak apa ya, ngerasa terganggu atau ngerasa ada kayak perubahan yang cukup signifikan lah gitu. Jadi aku ngerasa ada ketidakstabilan emosional, makanya stalking kamu ya. Aku ngeliat di sini ada yang apa ya, ada gangguan, ada ketidaknyamanan yang dia rasain, ada harapan juga, ada keyakinan juga kalau situasi ya memang bisa diatasin dengan sukses gitu. Aku ngeliat di sini mereka tuh kayak lagi berpikir gitu ya, isi hatinya dalam apa, dalam hatinya sendiri gitu ya. Ketika stalking kamu, mereka tuh kayak ngerencanain sesuatu gitu untuk apapun yang berkaitan sama hubungan atau situasi yang ada sekarang ini. Dan yang mereka rasain ya, gangguan yang mereka rasain itu dari proses berpikir atau rencana yang lagi dibuat sama kalian sekarang gitu. Jadi aku lihat di sini ada yang ngerasa terganggu nih, ada yang ngerasa nggak nyaman nih sama situasi saat ini. Tapi di sisi lain juga mereka punya harapan gitu ya, bisa ada solusi yang baik, ada kesuksesan juga di masa depan ya. Jadi mereka tuh lagi mikir, lagi rencanain langkah-langkah untuk perbaikin, untuk ngatasin situasinya tuh gimana, mereka lagi mikir gitu. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Aku akan memberikan channel message untuk pile nomor 3. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. I want to be more than friends. Jadi isi hatinya saat stalking kamu ya jelas ya. Ini dia pengen apa nih ya, ngeliat ya aku ini memang seseorang yang menginginkanmu gitu, tapi bukan berarti aku akan terus intens hubungin terus kayak gitu. Dan itu kan jadi kayak kegiatan dia sendiri dalam kehidupan dia tuh memang seperti itu. Dan di saat mereka stalking, mereka memastikan kalau kamu udah punya orang lain atau belum gitu. Di keadaan kamu melihat proses PDKT-nya mungkin gak intens banget gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu. Isi hatinya saat stalking kamu. I replay our conversation over and over. Isi hatinya saat stalking kamu ya, mereka tuh apa ya, kayak memikirkan kembali apa yang udah pernah kalian omongin gitu ya. Isi hatinya saat stalking kamu, jadi kayak bener nggak nih kamu bakal bener sesuai dengan omongan kamu nggak nih, kayak gitu. Makanya mereka stalking, memastikan itu ya. Di sini ada I want you. Isi hatinya saat stalking kamu, mereka benar-benar menginginkan kamu gitu ya. Oke, isi hatinya saat stalking kamu di sini ada I know ya,
I know I mess up everything. Isi hatinya saat stalking kamu, yaitu mereka tuh apa ya, jadi mungkin kalian dealing sama orang yang ulang tahunnya tuh ada di perbatasan ya, kayak perbatasan zodiak, misalkan kayak uh, April kan bulannya Aries gitu ya, tapi di akhir April itu ada Taurus. Harusnya Taurus itu kan bulannya bulan Mei gitu. Nah, aku ngerasa kebanyakan dari kalian dealing sama orang-orang yang ada di perbatasan kayak gini gitu. Jadi uh, apa ya, energinya tuh kadang detach, kadang attach gitu. Jadi lucunya kayak ketika berhubungan sama kamu, mereka kayak ngerasa butuh kebebasan, tapi ketika kalian berikan kebebasan, merekanya tiba-tiba pengen deket gitu. Jadi kayak complicated gitu ya orangnya ya. Nah, aku lihat di sini isi hatinya saat stalking kamu, mereka tuh bener-bener tertarik banget sama kamu, bener-bener tertarik. Di sini ada the lovers, ada ace of cups. Aku ngerasa di sini mereka udah mikirin tentang kayak hubungan jangka panjang banget ya, bener-bener passion banget ke kalian. Itu yang aku rasain. Aku akan berikan lagi ya channel message yang udah aku tulis di sini untuk file nomor 3. Isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya. My family are taking over my life. Nih, bisa jadi di someone else nih. Ya. Jadi isi hatinya saat stalking kamu di sini memang banyak turut campur dari keluarga yang ngebuat keadaan jadi kayak sekarang yang aku ngerasa dia antara kalian, entah keluarga kamu entah keluarga dia ya. Isi hatinya saat stalking kamu, isi hatinya saat stalking kamu ya. Oke, di sini. Oke, dibetulin dulu. Di sini ada you make me so happy. Isi hatinya saat stalking kamu. Aku ngerasa di sini mereka memang bener-bener ngerasa kebahagiaannya mereka ya kamu gitu. Isi hatinya saat stalking kamu ya. Tell you how they feel ya. Isi hatinya saat stalking kamu tuh, andikan aja aku bisa mengungkapkan semua rasanya yang ada yang aku rasakan di kepadamu, kayak gitu lah ya. Isi hatinya saat stalking kamu, I'm not ready, mungkin dalam mengekspresikan perasaannya mereka atau ngomongin crucial conversation ya kalian ya. Isi hatinya saat stalking kamu di sini, I try to stop these feelings but now you burning hotter ya, hotter and brighter than ever within me. Bener-bener udah kalap nih ya, dia udah ngerasa ini bukan feeling yang cuma sekedar lewat, ini bener-bener real feeling gitu. Aku ngerasa di sini mereka apa isi hatinya saat stalking kamu ya, kamu ya you are worth waiting for lah gitu ya. Dan mereka tuh happy di saat ada kamu ya. Mereka ngerasain kok perhatiannya kamu ya, dan mereka mikir gitu, aku jadi seseorang yang spesial juga nggak buat kamu, atau adakah orang lain yang lebih spesial gitu. Dan aku ngerasa apa ya, mereka tuh yang kayak wah engkau adalah bintang ya yang bersinar terang, yang kayak gitu-gitu loh, bener-bener memuja kamu sih isi hatinya saat stalking kamu. Tapi dari overwhelm emotion yang mereka rasain, mereka tuh butuh space sekarang ya, makanya mereka cuma stalking kamu aja karena mereka kayak apa ya, kayak you drive me crazy gitu loh ya, ya tergila-gila sama kamu. Soalnya aku ngeliat di sini mereka kayak apa sih, nggak mau apa ya, overwhelm feelingsnya ini ngerusak gitu. Dan aku ngerasa di sini kayak apa ya,
apa yang mereka mau dan mereka butuhin, ya semua halnya itu ada di kamu sekarang gitu. Dan aku ngerasa di sini kayak memang apa ya, aku pengen mencintai kamu seumur hidup gitu. Dan dari keinginannya mereka ngomong begitu tuh, mereka bener-bener mastiin itu bener-bener di mereka, atau ini cuma sekedar keadaan situasional aja, atau ini memang bener-bener feelingsnya mereka sendiri gitu, atau mungkin ini cuma perasaan yang sekedar aja gitu. Tapi kalau dirasa-rasa sama mereka makin menggila sih yang aku rasain di sini gitu. Oke. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa langsung ya untuk follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama. Nanti aku akan jelaskan secara tertulis ya, kalian itu bakatnya apa ya, kalian itu misi kehidupannya apa, kalian bisa sukses di ranah yang mana. Jadi kalian gak usah buang-buang waktu lagi untuk cari kesana kemari. Aku akan jelaskan langsung secara tertulis biar kalian bisa baca berkali-kali gitu. Nanti kalau kalian tertarik langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.